Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa yang tidak mengetahui mengenai mitos yang konon masih dipercayai hingga kini? Mitos sendiri selain mengandung kisah-kisah mistik mengenai kejadian di masa lampau, juga mengandung penafsiran alam semesta seperti pencipta alam dunia dan makhluk di dalamnya. Mengenai mitos, pastinya orang-orang pernah mengalami dan mempercayakan sebuah mitos. Sebagai seorang muslim, Islam jelas memandang mitos sebagai sebuah jalan yang berbeda dengan hukum dan kaidah syariat Islam. Bagaimana Islam memandang mitos dan apa hukum percaya mitos? Simak penjelasannya dalam video ini. Mitos sendiri memiliki makna sebuah cerita suatu bangsa mengenai dewa dan pahlawan zaman dulu. Mitos merupakan prosa rakyat yang dianggap benar-benar terjadi serta dianggap suci oleh mereka yang memiliki cerita. Di Indonesia sendiri, biasanya mitos menceritakan tentang terjadinya asal-usul, susunan para dewa, terjadinya manusia pertama, dan tokoh pembawa kebudayaan dan sebagainya. Namun, ada pula orang yang menjadikan mitos sebagai kepercayaan. Dengan demikian, masyarakat seperti inilah yang menjadikan mitos adalah sebuah keyakinan yang dapat menjerumuskan ke dalam kesyirikan. Mitos juga bisa akan meyakini cerita-cerita mengenai suatu kebohongan akan suatu hal, suatu tempat, alam, manusia, serta mengandung arti mendalam dan diungkapkan dengan cara gaib. Dalam Islam, hal itu disebut dengan khurafat, yaitu ajaran yang tidak mempunyai landasan kebenaran, atau orang-orang biasa mengenalnya dengan takhayul. Islam adalah agama yang percaya tentang kebenaran, dan sumber daripada kebenaran sendiri datangnya berasal dari Al-Quran yang langsung difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal tersebut terkandung dalam surah Al-Baqarah ayat 147 yang artinya kebenaran itu adalah dari Tuhanmu. Sebab itu janganlah sekali-kali kamu termasuk orang-orang yang ragu. Percaya kepada mitos adalah cara berpikirnya orang-orang musyrik. Orang-orang semacam ini tidak menggunakan akal dan hati untuk mencari dan mengamalkan kebenaran. Dalam Islam, orang yang tidak menggunakan akal dan hati untuk mencari dan mengamalkan kebenaran akan dimasukkan ke dalam neraka, sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Mulk ayat 10 yang artinya, sekiranya kami mendengar atau memikirkan peringatan itu, niscaya tidaklah kami termasuk penghuni-penghuni neraka yang menyala-nyala. Kepercayaan terhadap kufarat dan mitos dalam bentuk ritual tertentu, baik sesajen, ruatan, dan yang lainnya untuk memohon kebaikan dan meminta perlindungan, berarti telah menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini jelas menyimpang dari ajaran dan tauhid prinsip dasar Islam. Islam mengajarkan untuk berdoa, memohon segala kebaikan dan berlindung dari keburukan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semata, karena hanya Allah yang mampu mendatangkan kebaikan dan kemudaratan, sebagaimana dalam firman Allah dalam Quran surah Yunus ayat 106 yang artinya, dan janganlah kamu beribadah kepada yang tidak memberi manfaat dan tidak pula memberi mudara kepadamu selain Allah, sebab jika kamu berbuat yang demikian itu, maka sesungguhnya kamu kalau begitu termasuk orang-orang yang zalim. Mitos merupakan salah satu sebab disembahnya patung-patung, batu, benda-benda keramat, dan sesembahan lainnya selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di Indonesia sendiri, masih banyak masyarakat yang mempercayai mitos sebagai sebuah kebenaran secara turun-temurun dan dipergunakan dengan ritual-ritual tertentu yang mengandung unsur kesyirikan. Orang yang menghalangi kebenaran adalah orang kafir. Sebagai seorang muslim, jelas harus mampu menjadi hamba yang benar-benar bisa menjaga kemurnian akidah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak mempersekutukannya dalam hal sekecil apapun, dan meyakini bahwa tidak ada perkara yang terjadi di atas muka bumi ini tanpa kehendak Allah. Hal ini tercantum dalam surah At-Taghabun ayat 11 yang artinya, tidak ada suatu pun yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah, dan barang siapa yang beriman kepada Allah, niscaya dia akan memberi petunjuk kepada hatinya, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menyukai orang-orang yang berjalan dalam kemusyrikan yang bisa menjauhkannya dari Allah. Hal ini bisa membahayakan dan merusak keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dampaknya sangat buruk hingga menyebabkan pelencengan keyakinan, dan sudah disebutkan bahwa Allah tidak menyukai orang yang berada dalam kesesatan. Allah adalah pemilik kekuasaan yang mutlak, dan semua hal di alam semesta datangnya hanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana tercantum dalam surah Al-Imran ayat 26 yang artinya, katakanlah, wahai Tuhan yang mempunyai kerajaan, engkau berikan kerajaan kepada orang yang engkau kehendaki, dan engkau cabut kerajaan dari orang yang engkau kehendaki. Engkau muliakan orang yang engkau kehendaki, dan engkau hinakan orang yang engkau kehendaki. Di tangan engkaulah segala kebajikan. Sesungguhnya engkau maha kuasa atas segala sesuatu. Keyakinan pada khurafat dan mitos pada hakikatnya adalah pemikiran masyarakat musyrik jahiliyah. Mereka bersandar pada khurafat dan mitos sehingga akal sehat mereka rusak, dan begitu pula teori keilmuan mereka, sehingga akidah dan muamalah mereka sesat dan menyesatkan karena tidak berlandaskan pada wahyu Allah, melainkan pada khurafat dan mitos, yaitu cerita-cerita bohong.
bohong. Penyelisihan lain dari kepercayaan terhadap mitos adalah keyakinan tanpa dasar ilmu, padahal Islam adalah agama ilmu. Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Quran dan As-Sunnah sebagai sumber utama ilmu dalam meniti kehidupan ini dan sebagai hidayah bagi manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat 36 yang artinya, dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati semuanya itu akan diminta pertanggungjawabnya. Ayat yang mulia ini menjelaskan bahwa manusia diperintahkan untuk memurnikan peribadatan kepada Allah, karena Dia satu-satunya Rob, yaitu pencipta manusia seluruhnya. Jadi pengakuan rububiyah Allah Ta'ala mewajibkan pengamalan tauhid uluhiyah. Dengan demikian dapatlah kita pahami bahwa khurafat dan mitos banyak menyimpang dari prinsip-prinsip dasar Islam. Maka hukum percaya kepada mitos adalah syirik. Adapun klasifikasi syirik akbar atau syirik asgar tergantung pada jenis khurafat dan mitos serta pengamalan dan kepercayaan tersebut. Banyak dampak yang ditimbulkan dari kepercayaan kepada mitos, yaitu mendatangi tukang sihir dan dukun, pengagungan terhadap jin dan setan, dan terpengaruh ramalan-ramalan buruk, dan juga ritual-ritual kesyirikan yang dianggap sebagai penolak bala dan manfaat lainnya seperti ritual sesajen, ruatan, sedekah bumi, kurban untuk makhluk gaib, dan ritual syirik yang lainnya. Dari pemaparan perihal mitos dan khurafat, maka perlu dipahami bahwa Islam adalah agama tauhid dan melarang semua bentuk kesyirikan, pemalingan hak rububiyah, uluhiyah, dan asma wa sifat kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah bentuk kesyirikan yang diharamkan dalam Islam. Semoga kita semua dijauhi dari hal-hal buruk.